warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait delivery device, yaitu tentang insulin pen. Next. Baik, anggota dari kelompok 8 yaitu Cut Mufizatun Nisa, saya sendiri Masyita Isnaini, Dara Syifa Harisah, kemudian ada Intan Zuhra, dan Nadia Rahmi. Next. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang evaluasi penggunaan insulin pen. Nah, data pasien yang kami dapatkan yaitu pasien berinisial NF dengan umur 17 tahun, jenis kelaminnya perempuan, kemudian BB dan TB-nya 65 kg dan tinggi badannya itu 157 cm. Beliau merupakan siswa dan mengidap DM tipe 1 dengan nilai HbA1c-nya yaitu 10,8%. Next. Baik, wawancara pasien setelah kami wawancara melalui Google Form, itu kami dapatkan data yaitu obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien yaitu Asta Plus, kemudian pasien menggunakan insulin sejak bulan 9 tahun 2021. Kemudian regimen frekuensi penggunaan insulinnya pasien itu 3 kali sehari. Kemudian yang menyuntikkan insulin yaitu pasien sendiri dan penyimpanan insulin di yang ber-AC pada suhu ruang. Kemudian pada suhu ruang yang ber-AC. Kemudian pasien menyuntikkan insulin sebelum pasien mencuci tangan sebelum menyuntikkan insulin, kemudian area yang biasa pasien suntikan insulin itu yaitu perut dan lengan, kemudian pasien mensterilisasi tempat penyuntikan yaitu lengannya atau perutnya menggunakan tisu, kemudian pasien tidak merasakan efek samping insulin. Next. Kemudian untuk angle yang digunakan saat penyuntikan yaitu 90 derajat. Kemudian pasien juga akan selalu merotasikan tempat penyuntikan insulinnya. Kemudian jarum insulin yang digunakan untuk 3 kali. Kemudian jarum yang sudah digunakan dibuang ke tempat sampah dan pasien tidak mencubit bagian kulit saat sebelum menyuntikkan insulin. Kemudian pasien menyuntik sesuai dengan dosis, yaitu bisa kita lihat di video nanti 6 unit. Kemudian pasien tidak mengeluarkan gelembung udara sebelum menyuntikkan insulin, yaitu tidak mengatur 1 atau 2 unit dahulu untuk dibuang, yang kemungkinan akan keluar gelembung udara. Kemudian yang terakhir yaitu menurut si pasien penggunaan insulin pen pasien sudah benar. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Rahmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang dokumentasi pertanyaan kepada pasien melalui Google Form. Pertanyaan yang pertama yaitu pekerjaan pasien merupakan seorang pelajar, tipe diabetes mellitusnya merupakan diabetes mellitus tipe 1, kemudian obat yang dikonsumsi merupakan obat Asta Plus. Kemudian pertanyaannya sejak kapan sudah menggunakan insulin? Jawaban pasien adalah bulan 9. Kemudian hari, jawabannya itu dari penyimpan insulin suhu ruangan. Apakah pasien mencuci tangan sebelum menyuntikkan insulin? Jawabannya iya. Kemudian nilai HbA1c pasien yaitu 10,8%. Nilai gula darah terakhir yaitu 189 mg per dl, miligram per desiliter. Kemudian pasien rutin berolahraga, jawabannya itu kadang-kadang. Next. Kemudian
Apakah pernah merotasikan tempat penyuntikan insulin? Jawaban pasien itu pernah. Jarum berapa kali pemakaian? Itu jawaban pasien adalah 3 kali pemakaian. Jarum yang sudah digunakan dibuang ke tempat sampah berdasarkan jawaban pasien. Kemudian, apakah pasien mengecek tanggal kadaluarsa insulin? Jawabannya adalah iya. Kemudian, area bagian yang biasanya disuntikkan insulin oleh pasien adalah perut dan lengan. Kemudian, soal pertanyaan jika pernah, efek angle yang digunakan saat penyuntikan yaitu jawaban pasien adalah datar. Sterilisasi tempat penyuntikan menggunakan tisu. Kemudian apakah pernah merasakan efek samping setelah menggunakan insulin? Jawabannya adalah tidak pernah. Next. Kemudian siapa yang menyuntikkan insulin? Jawabannya adalah diri sendiri. Penyimpanan insulin pada suhu ruangan. Kemudian apakah pasien mencubit sedikit bagian kulit sebelum menyuntikkan insulin? Jawabannya adalah tidak. Kemudian apakah pasien menyuntikkan insulin sesuai dengan dosis? Jawabannya adalah iya. Next. Berikut merupakan video penggunaan insulin oleh pasien. Yang pertama ada buka kertas pembungkus dan tutup jarum pen. Yang kedua, langkahnya yaitu tarik kertas pembungkus pada jarum pen. Kemudian langkah ketiga, putar jarum insulin ke insulin pen. Kemudian yang keempat, lepaskan penutup luar jarum sehingga tampak. Yang kelima, memutar insulin pen sampai gumpalan hilang secara perlahan. Yang keenam, memutar tombol pemilih dosis pada ujung pen dengan dosis 6 unit. Yang ketujuh, menyuntik insulin pada lengan. Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang dilakukan pasien dalam melakukan penggunaan insulin. Kemudian akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, selanjutnya ada evaluasi penggunaan insulin. Cara penyuntikan insulin pen yang dilakukan oleh pasien masih kurang tepat, yaitu pasien menyuntikkan dengan posisi jarum yang datar dan tidak mencubit sedikit bagian kulit yang akan disuntikkan. Sedangkan menurut Wisman 2007, insulin harus disuntikkan secara subkutan dengan menggunakan pinch atau cubitan, dan jarum suntik harus membentuk sudut 45 derajat atau 90 derajat apabila jaringan subkutannya tebal. Sterilisasi bagian tubuh tempat penyuntikan insulin yang dilakukan oleh pasien juga kurang tepat. Menurut NPHF 2011, tempat penyuntikan insulin harus dibersihkan menggunakan alkohol, namun pasien hanya membersihkannya menggunakan tisu tanpa alkohol. Penyimpanan pasien kurang tepat. Seharusnya penyimpanan insulin yang belum dibuka pada lemari pendingin dengan temperatur 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Sekali dibuka, insulin mempunyai waktu pakai 28 hari. Vial yang belum dibuka lebih baik sampai waktu kadaluarsa dan memastikan waktu kadaluarsa pada vial sebelum digunakan. Pastikan insulin tersebut tidak membeku atau terlalu panas. Sedangkan pasien menyimpan insulin pada suhu ruang. Namun, pemastian kadaluarsa sebelum penyuntikan sudah dilakukan oleh pasien. Tempat penyuntikan insulin yang dilakukan pasien sudah tepat. Menurut Wisman 2007, tempat penyuntikan dapat dilakukan di abdomen, paha bagian depan, dan lengan atas. Penyuntikan dapat dilakukan di daerah yang sama setiap hari, tetapi tidak dianjurkan di titik yang sama. Sebaiknya dilakukan rotasi tempat penyuntikan. Penyuntikan insulin kerja cepat dianjurkan di daerah lengan. Selanjutnya, sebelum tidur diatur dosisnya 6 unit. Diatur terlebih dahulu dosisnya 1 atau 2 unit untuk mengetahui apakah insulin tersebut keluar dari pennya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyuntikan insulin tidak macet. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Zuhra. Baik, saya menjelaskan tentang cara penggunaan insulin pen yang benar. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencuci tangan. Kemudian siapkan insulin pen, jarum, cup
kapas, alkohol, dan tempat sampah. Sebelum digunakan, periksa tanggal kadaluarsa, warna, dan kejernihan insulin. Insulin pen, pastikan insulin tidak menggumpal dengan memutar-mutar insulin pen sampai gumpalan hilang secara perlahan. Dan tidak boleh dikocok. Lanjut. Langkah yang kelima adalah lepaskan kertas pembungkus dan tutup jarum. Langkah-langkahnya adalah buka kertas pembungkus dan tutup jarum pen, kemudian tarik kertas pembungkus pada jarum pen, kemudian putar jarum insulin ke insulin pen, dan lepaskan penutup luar jarum sehingga jarum tampak. Selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pastikan insulin pen digunakan. Pastikan tidak ada udara di dalam insulin pen dan jarum berfungsi dengan baik. Cara memastikannya adalah dengan cara putar tolpsi untuk 1-2 menit. Kemudian tahan insulin pen dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis dengan benar sambil mengamati keluarnya sedikit insulin. Kemudian ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Dan tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Dan langkah ketujuh adalah atur dosis sesuai anjuran dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cuk Mufi. Baik, langkah selanjutnya yaitu pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik. Yaitu pertama kita pastikan posisi nyaman saat menyuntik insulin pen. Kemudian dilakukan penyuntikan pada bagian perut, lengan, paha atas, atau daerah pantat. Tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama secara terus-menerus, dilakukan dengan merotasikan posisinya atau dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan suntikan insulin dengan cara usapkan kapas alkohol pada bagian yang akan disuntik, genggam pen dengan 4 jari, kemudian letakkan ibu jari pada tombol dosis. Kemudian mencubit kulit atau bagian lemak yang akan disuntik menggunakan 2 jari, dan segera dilakukan suntikan jarum dengan cara tegak lurus dengan sudut 90 derajat dengan bagian tubuh yang akan disuntik. Gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti, atau klep dosis akan kembali pada 0. Kemudian biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan insulin benar-benar masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikannya. Kemudian melepaskan kulit yang dicubit, tarik jarum dari tempat penyuntikan dan usap dengan kapas alkohol. Jangan digosok atau dipijat. Kemudian ada persiapan kembali insulin pen untuk penggunaan berikutnya, yaitu ditutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pennya. Kemudian tutup. Kemudian jarum yang telah digunakan wadah yang aman atau kosong buang ke tempat sampah. Simpan kembali insulin pen untuk digunakan ke pemakaian selanjutnya. Kemudian cuci tangan setelah selesai menggunakan insulin pen. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas mitos atau fakta. Next. Nah, untuk mitos yang pertama itu adalah jika seseorang menggunakan insulin pen, berarti penyakitnya itu semakin parah. Nah, next. Nah, untuk mitos ini, pernyataan ini itu dapat dikatakan sepenuhnya salah atau mitos. Nah, insulin dia tidak akan membuat penyakitnya semakin parah atau terjadi komplikasi. Namun sebaliknya, insulin diberikan untuk menormalkan kadar glukosa darah sehingga mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Nah, kemudian, insulin merupakan obat tertua untuk diabetes dan dinilai paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah.
Nah, ini dikutip dari Panduan Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 terkini oleh Arifin pada tahun 2016. Nah, insulin juga telah tersedia untuk pengobatan diabetes tipe 1 bukan baru-baru ini, namun sudah sejak tahun 1930-an. Nah, menurut Rismayanti, luaran klinis pasien itu akan lebih baik jika diberikan terapi insulin. Nah, insulin yang diberikan lebih dini dan lebih agresif menunjukkan hasil klinis yang lebih baik, terutama berkaitan dengan masalah glukotoksitas, karena terjadi perbaikan fungsi sel beta pankreas. Nah, insulin juga memiliki efek lain yang menguntungkan dalam kaitannya dengan komplikasi diabetes. Terapi insulin dapat mencegah kerusakan endotel, menekan proses inflamasi, mengurangi kejadian apoptosis, dan memperbaiki profil lipid. Next. Nah, untuk mitos insulin dapat menyebabkan komplikasi atau bahkan kematian ini benar-benar dapat kita katakan salah atau mitos. Nah, kenapa? Karena faktanya yaitu pada dasarnya keyakinan orang-orang terhadap insulin yang dapat menyebabkan komplikasi atau bahkan kematian itu biasanya sering sekali datang dari melihat apa yang terjadi pada masa lalu. Misalnya pada keluarga, pada anggota keluarga, atau teman yang menderita penyakit diabetes. Nah, meskipun demikian, pada kenyataannya insulin justru dapat menunda atau bahkan mencegah komplikasi ini jika terapinya dimulai lebih awal. Ini dikutip dari Clinical Diabetes Journal. Next. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan, yaitu Evidence-Based Endocrinology, edisi keempat. Next. Yang kedua ada American Diabetes Association, dengan Clinical Diabetes Journal juga. Next. Ini ada Jurnal Bioteknologi dan Bioscience Indonesia, yang berjudul Telaah Komprehensif Diabetes Mellitus, Klasifikasi Gejala Diagnosis Pencegahan dan Pengobatan oleh Hardianto. Next. Kemudian ada terapi insulin sebagai alternatif pengobatan bagi penderita diabetes oleh Rismayanti. Next. Dan terakhir ada panduan terapi diabetes mellitus tipe 2 terkini oleh Arifin pada tahun 2016. Next. Baik, selanjutnya untuk mitos yang kedua akan dilanjutkan oleh Nadia Rahmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang mitos kedua, yaitu penyuntikan insulin akan menimbulkan rasa sakit dan meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan. Next. Nah, penyuntikan insulin akan menimbulkan rasa sakit. Nah, pernyataan ini akan tergantung pada beberapa faktor, di mana penyuntikan insulin akan menimbulkan rasa sakit, di mana persepsi nyeri tergantung pada beberapa faktor, di mana desain perangkat administrasi, termasuk konfigurasi jarum, panjang diameter, ketebalan dinding, jenis bevel, teknik injeksi, sudut, tekanan, kecepatan, obat formulasi, pH, viskositas, konsentrasi, obat, dosis obat, volume, tempat injeksi, perut, paha, lengan atas, pengalaman injeksi sebelumnya, dan waktu antara lain mempengaruhi persepsi nyeri. Nah, faktanya yaitu ketakutan saat menggunakan jarum suntik dan kekhawatiran tentang penyuntikan insulin menonjol di antara pasien, di mana mereka berpikir bahwa hampir tidak mungkin memberi diri mereka suntikan 2 atau 3 kali sehari. Tetapi begitu mereka mulai insulin, mereka menjadi terkejut, di mana suntikan bisa hampir tanpa rasa sakit. Pasien dapat berpikir bahwa injeksi insulin kurang menyakitkan daripada sampel finger stick untuk pemantauan gula darah. Nah, sumbernya itu dari RSSDI Insulin Monograph, A Complete Guide to Insulin Therapy. Next. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian Ramadan, Kris, dan Kabara, menyatakan bahwa persentase yang jauh lebih tinggi, yaitu 76,2% dari pengguna pena insulin, tidak menunjukkan rasa sakit selama injeksi dibandingkan dengan hanya 26,7% dari pengguna konvensional. Kemudian, pena insulin secara signifikan jauh lebih mudah digunakan dan tidak terlalu menyakitkan dibandingkan vial atau jarum suntik konvensional. Edukasi yang tepat tentang cara pemberian atau penyimpanan dan pembuangan jarum atau jarum suntik diperlukan pada kedua kelompok. Nah, sumbernya berasal dari
Journal Simplicity, Safety, and Acceptability of Insulin Pen Use versus the Conventional Vial Syringe Device in Patients with Type 1 and 2 Diabetes mellitus in Lebanon. Next. Kemudian ada sumbernya yaitu dari American Diabetes Association, yaitu jurnal Clinical Diabetes Journal, di mana dikatakan bahwa meskipun tidak ada yang suka suntikan, kebanyakan orang terkejut dengan betapa sedikit sakitnya suntikan insulin. Insulin tidak menyengat masuk dan jarumnya sangat kecil dan tipis. Kebanyakan orang menemukan bahwa itu kurang menyakitkan daripada finger stick untuk memantau kadar glukosa darah mereka. Next. Kemudian mitos penyuntikan insulin meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan. Nah, ini merupakan mitos dan ini adalah pernyataannya itu salah, di mana faktanya yaitu penyuntikan insulin tidak meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan jika penyuntikan dilakukan dengan benar. Kembali lagi kepada penyuntikan yang benar atau tidaknya. Jika penyuntikannya benar, maka tidak akan meninggalkan bekas luka. Di mana berdasarkan sumber dari jurnal Insulin Storage and Optimization of Injection Technique in Diabetes Management and Diabetes Management, yaitu jurnal diabetes terapi, mengatakan bahwa praktek memiringkan jarum secara berlebihan harus dihindari karena mengakibatkan injeksi insulin subepidermal yang menyebabkan penyerapan yang buruk dan dapat menyebabkan tatu pada kulit dan jaringan parut. Next. Ini ada sumbernya, yaitu dari jurnal Simplicity, Safety and Acceptability of Insulin Pen Use versus the Conventional Vial or Syringe Device in Patients with Type 1 and 2 Diabetes mellitus in Lebanon. Next. Kemudian ada Clinical Diabetes, American Diabetes Association, tentang insulin myths and facts. Next. Kemudian ada buku RRSDI Insulin Monograph, A Complete Guide to Insulin Therapy oleh Sanjay Agarwal, Rakesh Sahai. Next. Kemudian ada dari jurnal Diabetes Therapy, judulnya yaitu Insulin Storage and Optimization of Injection Technique in Diabetes Management. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dara Siva Harisah. Baiklah, selanjutnya ada mitos atau fakta yaitu insulin dapat menyebabkan ketergantungan dan hipoglikemik. Jadi, menurut saya, mitos insulin dapat menyebabkan ketergantungan benar adanya, khususnya pada penderita DM tipe 1. Hal ini disebabkan karena sel beta pankreas pada penderita DM tipe 1 mengalami kerusakan, sehingga diperlukan adanya asupan insulin dari luar tubuh untuk mengontrol kadar glukosa darahnya. Jadi, DM tipe 1 atau disebut juga dengan sebutan insulin dependent diabetes mellitus, terapi utama pada pasien DM tipe 1 ini adalah terapi insulin. Gejala yang menonjol pada DM tipe ini adalah sering kencing, terutama di malam hari, sering lapar dan haus, biasanya terjadi pada usia muda dan memerlukan insulin seumur hidup. Sedangkan DM tipe 2 merupakan tipe DM yang tidak tergantung pada insulin. Dan tipe ini disebabkan oleh insulin yang ada namun tidak dapat bekerja dengan baik. Berikut ini sumber yang saya gunakan. Yang kedua yaitu ada mitos jika menggunakan insulin dapat mengalami hipoglikemia. Jadi menurut saya mitos mengenai pasien dengan insulin dapat mengalami hipoglikemia juga benar adanya. Hal ini dikarenakan insulin memiliki efek samping berupa hipoglikemia. Namun efek hipoglikemia ini bisa dihindarkan apabila pasien menggunakan insulin pen dengan benar. Hipoglikemia sendiri merupakan keadaan yang ditandai dengan penurunan kadar glukosa darah hingga di bawah 7 mg per desiliter. Hipoglikemia merupakan efek samping yang paling umum dari penggunaan insulin dan sulfonylurea pada pasien DM.
Namun, hal ini dapat dihindari dengan menggunakan insulin secara benar. Berikut yaitu sumber yang saya gunakan. Yang ini merupakan ada tanda dan gejala dari hipoglikemia, yaitu pasien mengalami takikardia, tremor, ansietas, dan pucat. Dapat juga berupa neurologik, tanda neurologik seperti kebingungan. Kemudian ada faktor risiko dari hipoglikemia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Zuhra. Saya akan menjelaskan tentang insulin terbuat dari babi dan sebagai Muslim kita tidak bisa menggunakannya. Lanjut. Jadi yang pertama, pernyataan bahwa insulin terbuat dari babi adalah fakta. Namun sekarang ini penggunaan insulin yang berasal dari babi sudah tergantikan oleh insulin yang diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan. Next. Di sini dapat dilihat pada sumber yang tertera dicantumkan bahwa memang benar sejak 1920-an produk insulin pertama itu berasal dari sapi, babi, dan kuda. Sampai tahun 1980-an penggunaannya sudah digantikan dengan penggunaan insulin dari hasil teknologi DNA rekombinan. Next. Selanjutnya, pernyataan bahwa insulin tidak boleh digunakan oleh seorang Muslim adalah mitos. Insulin yang banyak digunakan saat ini adalah insulin yang diproduksi dengan teknologi DNA rekombinan, dan insulin tersebut tidak mengandung material yang haram. Next. Pada sumber ini dijelaskan tentang hukum penggunaan insulin. Di sini dijelaskan bahwa penggunaan insulin yang terbuat dari babi untuk sekarang adalah haram karena sudah beredar insulin dengan bahan yang halal. Next. Menurut Kemenkes pada tahun 2013, di sini dinyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang kebijakan pemerintah terkait obat yang bersumber dari binatang karena prinsip penerimaan obat tersebut adalah kedaruratan dan karena tidak ada alternatif lain. Untuk itu dikaji manfaat secara medis serta diberikan transparansi informasi pada label produk. Merujuk pada sumber tersebut, pemerintah sudah menjamin mengandung bahan yang tidak halal, maka hal tersebut akan tercantum pada label produk tersebut. Next. Jadi berdasarkan sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan insulin terbuat dari babi dan kita sebagai Muslim tidak boleh menggunakannya adalah mitos. Karena sejak tahun 1980-an, produk insulin yang beredar adalah produk insulin hasil teknologi DNA rekombinan dan produk tersebut tidak mengandung bahan yang haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Mufizatun. Baik, mitos yang terakhir yaitu dengan memakai insulin saya dapat makan sesuka saya. Menurut saya, pernyataan yang mengatakan bahwa menggunakan insulin dapat makan sesukanya itu tidak benar, karena makan sesukanya itu dapat menyebabkan kegagalan terapi dalam menurunkan kadar glukosa darah, sehingga perlu diatur pola makan yang baik dan diimbangi dengan diet padat nutrisi serta diiringi dengan olahraga. Next. Hal ini sesuai dengan Kemenkes tahun 2010 yang menyatakan bahwa prinsip pengaturan makan pada pasien DM hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makan makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori serta zat gizi masing-masing individu. Pasien DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan
dan jumlah kandungan kalorinya, terutama pada mereka yang menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Pola makan sehat itu bervariasi antara individu dan perlu memperhatikan berbagai faktor yang terkait seperti riwayat pola makannya, pilihan makanannya, masukan gizinya, pemahaman akan makanannya, dan lain sebagainya. Next. Kemudian, apabila pola makan seseorang yang sedang menggunakan terapi insulin itu buruk, maka ia akan lebih banyak membutuhkan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darahnya. Dan faktanya bahwa insulin itu sebenarnya sama seperti obat oral diabetes yang lainnya dan merupakan bagian dari rencana perawatan diabetes. Maka cara yang paling efektif dalam menggunakan terapi insulin untuk mencapai target adalah mengkombinasikannya dengan diet sehat atau pola makan yang baik dan disertai dengan olahraga. Referensi lain menyatakan bahwa pasien yang mulai menggunakan insulin harus dipantau oleh ahli gizi untuk dapat membantu mencocokkan pilihan makanan dengan dosis insulin, serta menjelaskan upaya khusus yang dapat dilakukan mengenai diet dan olahraga, serta menjaga kenaikan berat badannya. Next. Kemudian dijelaskan bahwa seseorang yang dengan diabetes tipe 1 yang menggunakan terapi insulin dan disertai dengan perhitungan karbohidrat dapat menghasilkan peningkatan glikemia dan rekomendasi ini sangat dianjurkan. Untuk orang dewasa yang menggunakan dosis insulin harian tetap asupan karbohidrat yang konsisten terhadap waktu dan jumlahnya sambil mempertimbangkan waktu kerja insulin dan dapat menghasilkan peningkatan glikemia dan mengurangi risiko terjadinya hipoglikemia. Next. Kemudian penderita diabetes dan mereka yang berisiko diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi setidaknya jumlah serat makanan yang direkomendasikan untuk masyarakat umum, yaitu dengan meningkatkan asupan serat, misalnya dengan mengonsumsi banyak sayuran, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan, dan biji-bijian. Jadi, jika sudah menggunakan insulin, bukan berarti kita bisa mengonsumsi makanan sesukanya, karena aturan makan antara orang yang terdiagnosa DM dengan yang tidak tetap harus diatur pola makannya sesuai dengan kebutuhan kalori, jadwal makan, dan zat gizi dari masing-masing individu. Dan supaya terapi insulin mencapai target, yaitu dengan cara mengatur diet padat nutrisi yang disertai dengan olahraga, serta menjaga kenaikan berat badan. Dan juga dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan dengan serat yang tinggi, misalnya itu mengonsumsi sayuran, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan, dan biji-bijian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Atas kesalahan kami meminta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.